tidak lagi dahsyatnya peristiwa yang pernah terjadi. Insya Allah kita diselamatkan. Siap ya, insya Allah ya. Baik, kita sekarang ngaji. Ya, keluar dari semua ruangan yang tadi, kita sekarang ngaji. Apa tema kita kali ini? Perempuan-perempuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mudah-mudahan kali ini bisa kita selesaikan. Kalaupun tidak, kan bunda-bunda teteh-teteh surga abadi, ada abadi ke surganya ke. Kita pakai part 2 berikutnya gitu ya. Baik, semoga siapapun tanpa kecuali baik yang ada di ruangan ini, dimanapun sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sedang beraktivitas dan seluruh aktivitas itu menjadi nilai yang diberkati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dan dibentengi dengan benteng-benteng kokoh seperti Allah membentengi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq saat beliau keluar dari kota Mekah untuk hijrah ke Yasrib, lalu harus sembunyi di Gua Tur. Semoga kita semua diberkahi. Ya. Nah, belajar berkah dulu. Apa itu berkah? Karena berkah bukan amin. Berkah bukan hanya amin. Dan berkah tidak hanya bisa dicapai dengan amin. Apa itu berkah? Secara definisi saja, mudah-mudahan kan sudah tahu ya. Ada yang pernah tahu ziyadatul khair alal khair, ziyadatul khair wastimroruhu. Jadi berkah itu ada dua pengertian mudah-mudahan. Ibu bisa barokah, ini jamaknya barokatun, kalau dia sendiri birkah, asalnya dari birkatun, barokah itu. Ya, apa itu birkah? Birkah itu sumur. Ini arti asalnya itu birkah itu sumur. Ya, kenapa kemudian keberkahan mengambil kata dari kosakata sumur? Birkatun jadi berkah, barokah, barokatun karena dianggap sumur itu tempat menampung bekal hidup air. Ya, kalaupun ditimba, dijepam, disedot tidak habis-habisnya. Gitu ya. Nah, lalu para ulama memberikan definisi secara makna. Kan selalu kita kalau belajar definisi itu ada lafaz, ada makna. Secara lafaznya ini berkah itu dari kata barokah birkah, yang awal artinya sumur, yaitu ilustrasi pemahaman satu tempat yang digunakan sebagai tempat menyimpan sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan? Air yang tidak pernah berkurang, tidak pernah nyusut, tidak pernah kering. Itu birkah. Jadi dari kata birkah diambillah kata berkah, barokah. Ya, jadi ini makna. Maaf, ini lafaz. Secara makna, ini lafdun ya Bun, jadi kita bisa membedakan lafdun. Sekarang kita secara makna. Secara makna apa itu berkah? Kita ambil di sini al-birkatu ziyadatul khair alal khair. Harus pakai harokat nggak? Harus pakai harokat nggak? Oke ya. Al-birkatu ziyadatul khair alal khairi. Tuh ya, ziyadatul khair alal khair. Ziyadatul khair alal khairi. Apa itu? Ini secara makna yang disebut berkah itu ada dua nanti. Bertambah kebaikan dari kebaikan yang sudah ada. Jadi kalau disimpulkan pakai bahasa kita, kebaikan yang terus bertambah.
Gitu cara nulisnya. Kebaikan yang terus bertambah. Tapi kalau secara kalimat mah bertambah kebaikan dari kebaikan yang pernah ada lieur kateku. Sudah kita simpulkan saja dengan kosakata yang sudah disempurnakan. Kebaikan yang bertambah-tambah. Ini satu. Nah, para ulama menambahkan ziyadatul khair, kesini nih beloknya. Wastimroruhu. Jadi tidak ini kasih guru supaya tong lepas. Pertama, birkah itu ziyadatul khair al khair, satu. Tapi pendapat kedua mengatakan ziyadatul khair wastimroruhu gitu. Jadi tidak bunda ulang lagi penulisan ziyadatul khairnya ya. Bunda-bunda kalau mau nulis tinggal tanda menunjukkan sama, ditambahkan ini. Asal baca bunda bari rek ngapalkeun rek diseratkeun ti mimitina mangga. Tapi ziyadatul khair wastimroruhu ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi ziyadatul khair alal khair, yang kedua ziyadatul khair wastimroruhu. Apa maknanya? Tadi kebaikan yang terus menerus, kan gitu kan? Yang bertambah-tambah, ini yang tadi. Sekarang pendapat kedua mengatakan satu kebaikan yang bertambah tanpa batas. Wastimroruhu itu berulang tanpa batas. Kebaikan yang bertambah tanpa batas. Itu makna berkah dulu ya, makna berkah dulu. Jadi satu, secara lafaz kata berkah itu asal dari kata birkah, artinya sumur, tempat menampung bahan kehidupan yang bernama air yang tidak pernah surut, tidak pernah kurang, tidak pernah kering. Itulah sumur. Maka dinamai dengan birkah. Nah, secara makna ada dua. Satu, ziyadatul khair alal khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Yang kedua, kebaikan yang bertambah tanpa batas. Kalau di sini mungkin masih ada batasnya, bertambah-tambah, selesai. Tapi kalau di sini kata para ulama sudah tanpa batas, dibawa kemanapun kebaikan itu, maka dia akan menghasilkan kebaikan yang tak terbatas. Dibawa pindah ke Pati, kebaikan itu berkembang di sana. Dibawa pindah ke Cirebon, kebaikan itu berkembang di sana. Dibawa pindah ke Amerika, kebaikan itu tetap di sana. Orang Cikaso dan orang Chicago punya kebaikan tetap sama, kebaikan itu di sana. Apa ada Cikaso dan Chicago? Chicago tetap paling Cicadas ya di sana. Ya, oke, satu. Jadi terus menerus bertambah berkah. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan kita lagi berdoa ya, semoga diberkahkan oleh Allah, diberi kekuatan. Nah, bagaimana ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu? Ya, apakah ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu adalah pokoknya mah mun harta tambah banyak, mun jabatan tambah tinggi, kalau kedudukan tambah terhormat. Ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu, dia menjadikan seluruh kehidupannya itu, sekali lagi, dia menjadikan seluruh kehidupannya itu adalah sarana kebaikannya. Dari semuanya, dari mulai mata. Mata kalau memandang harus ada nilai baiknya. Mulut kalau bicara harus ada nilai baiknya. Telinga kalau mendengar harus ada nilai baiknya. Semua organ tubuhnya itu dibawa, diajak, diisi dengan yang bernilai baik. Itu berkah. Jadi orang yang mendapatkan keberkahan itu, kata Rasulullah, orang yang menjalankan kehidupan, memfungsikan organ tubuh dalam menjalankan kehidupan itu hanya untuk yang baik-baik saja,
yang Bunda katakan tadi. Sekarang ini di aplikasi Bunda sedang berseliweran loh. Gak sengaja ngelihat muncul, gak sengaja melihat muncul. Bunda mau berkah dari Allah. Kalau mau berkah, fungsikan mata kita untuk tidak melihat yang itu sudah tahu atau tidak perlu ditinggali. Kan melihat dengan mendengar kesimpulannya mah rumah si eta bicarakan itu kesimpulannya mah. Betul kan? Karena tinggali tetap kesimpulannya rumah si eta jarak sudah tetap kesimpulannya begitu. Jadi palingkan segera matanya untuk tidak terbawa, terpengaruh, terinspirasi melihat sesuatu yang buruk. Tapi ada, udah palingkan segera. Tangannya itu secepat bergerak. Astagfirullahaladzim, cepat bergerak. Jangan astagfirullahaladzim. Istighfar iya, tapi kok malah dinikmati. Gitu ya. Dan nanti menjadi buku. Padahal show-nya itu semua sama kan, persekian detik. Ya kurang dari 1 menit lah. Dan begitu ngobrol mah ceritanya teh beda. Ini namanya yang dibawa teh emang cece ngeliat, oh memang teh ningalita. Nah bikin ningalita saruan eta. Nah cece pakai jentaling dapat duit. Gitu ya. Jadi yuk bawa seluruh organ tubuh kita sekarang ini untuk menjadi baik. Ya, baik, itu orang yang mendapatkan keberkahan. Makanya Allah turunkan tuh kurikulumnya sering. Dari mata Allah aku di Quran surah 24 ayat 30, 31 ini sering kok. Ini sudah benar berkali-kali sampaikan. Surat 24 ayat 30, 31, 30-nya untuk laki-laki, 31-nya untuk kita kaum perempuan. Ya. Orang yang beriman, orang yang ingin punya keberkahan, yang mengisi hidup itu hanya yang baik-baik saja. Bukan berarti tidak ada yang tidak baik. Di masjid aja tidak baik itu ada. Ya, maka kata Allah, koridornya iman. Wa qulil mu'minat, dikatakan kepada perempuan-perempuan yang punya iman. Ada yang masih ingat ketika Bunda menyampaikan materi kalau kita membaca kata ya ayyuhalladzina amanu, terjemahnya hei orang-orang yang beriman. Begitu Bunda tegaskan tafsirnya apa? Cuma yang ingat, bilang aku pingsan semua. Waktu itu Bunda jelaskan kok apa teh? Tafsirnya itu apa? Kan Bunda bilang sekarang dari mulai kita belajar menerjemahkan ya ayyuhalladzina amanu bukan hanya sekedar wahai orang-orang yang sudah beriman. Baca nanti waktu itu. Jangan-jangan masih di adonan tadi. Nyasar karena gue cekrina. Ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa waktu itu udah jelaskan? Bukan sekadar kayak orang-orang yang beriman, bukan. Ibu kalau lupa itu bilang bahwa malam dapat. Kan diingat-ingat tidak cakapannya. Apa waktu itu Bunda bilang? Ayat itu fungsikan pada diri untuk mericek iman, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei teh Devi, ricek imanmu ada gak? Kan pernah kok. Hei teh Vini, waktu itu saya jelaskan di depan beliau. Hei teh Heti, waktu ada. Begitu pun kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu bukan sekedar diterjemahkan hei orang-orang yang sudah beriman, tapi ayat itu masukkan pada diri kita. Bagaimana cara memasukkannya? Teh Devi, ricek imanmu ada enggak? Gitu kata Allah. Setiap Bunda tetap menemukan kata ya ayyuhalladzina amanu apapun itu pertanyaan untuk diri kita. Hei, Teh Devi, ricek imannya ada enggak? Kenapa ya Allah saya harus ngericek iman? Kan gitu. Sebab aku akan turunkan satu pedoman di mana kamu
bisa harus menjaganya. Apa itu? Waliyaghdudna min absorihin. Awas loh, cara memandang itu pakai iman. Bunda Elvi, ada nggak sih di aplikasi Bunda Elvi berita yang sedang panas sekarang? Ada. Samurah-murah nah HP kayak nggak bisa. Itu mami lagi omong atau apa, merek apa, nggak, semua pasti ada itu di aplikasi kita. Ibu tidak mengupload pun itu muncul kok. Tapi pertanyaannya, ketika kita ada tuh, atau dicek imanmu ada nggak? Awas, kamu kan punya iman. Cek imannya. Kalau dicek imannya ada, oh berarti ya Allah, mata saya ingin jadi mata yang berkah. Gak akan saya gunakan untuk ini. Anda sudah tahu beritanya, sudah dengar dari teman-teman. Saya nggak usah posting, jaga tangannya. Awas, 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 jangan posting, jangan posting, jangan posting. Jaga tangannya. Udah diperangkat ibu tengah jaga tangan. Jangan posting. Tiba-tiba muncul doa, ketenangan, ini itu. Saya posting bismillah dan ini seharus saya pelajari. Anehnya kan begitu doa langsung di lab, begitu berita yang rame-rame kok ditinggalin ketika saya bahkan 2 kali diputar lagi. Nah Allah sedang nanya, dicek imanmu ada enggak? Kamu pengen berkah? Insyaallah ya, kita semua bisa akan cek itu. Waliyaghdudna min absorihinna. Kata Allah, yuk jaga pandangan. Matanya melihat yang bermanfaat saja. Kalau kalian menurut nuranimu tidak bermanfaat, entong dituluykeun. Ya. Kenapa? Kita punya satu kalimat mahal sekali, jangan dijual untuk saat ini terutama. Walaupun ibu butuh, aku punya Allah. Dan pegang masing-masing kalimat itu. Ya, baik. Yuk. Ini kita bicara prolog. Sekarang kita masuk materi. Perempuan-perempuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu teteh yang hadir di sini perempuan bukan? Saya nggak ngeliat di si ayah dulu mau sejantan perempuan. Berimankah? Jangan insaf. Oh, berimankah? Ya, itu. Dibawa imannya ke sini. Atau tadi disimpan di dashboard, diberi kesempatan yang pakai mobil yang imannya disimpan di kolong kursi, di dashboard, atau di kantong di hadapan tisu. Bolehlah keluar ambil dulu imannya. Jadi kita perempuan, kita beriman. Bu, kurikulum kehidupan bagi orang yang beriman itu apa? Al-Quran. Maka tema kita perempuan-perempuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita ambil sumber bukunya ada 2, Quran dan hadis. Jadi yakinkan dulu kita perempuan. Sepakat? Sepakat? Bisa ayah ragu, ya saya perempuan lain. Asal kaget. Yang kedua, kita beriman, ya. Kalau orang beriman, petunjuk hidupnya Quran, bukan nalar, bukan logika, bukan sains, tapi petunjuknya Quran. Maka kita turunkan Quran. Kita bagi 2 ya. Saya sudah sengaja bikin tulisan karena memang agak panjang, agak berat, tidak mengatakan susah, agak saja. Kita bagi 2 ya. Teteh-teteh, bunda-bunda itu ambil sapoinnya nanti. Aduh, karena harus merumuskan dulu, menurunkan dulu, dilihat fasenya. Ada fase era sebelum Rasulullah. Era bukan di sini ya. Era apa dari gimana? Ada fase di era sebelum Rasulullah. Nanti kita turunkan berapa puluh yang diutus Allah, yang diabadikan di dalam Al-Quran di era sebelum Rasulullah. Dan kalau begitu peran mereka apa nantinya? Kan gitu. Jadi kita ini tidak sedang
meneliti nama orang yang pernah hidup sebelum masa Rasulullah dan meneliti nama orang yang pernah hidup semasa Rasulullah. Tidak sedang meneliti itu, enggak. Hati-hati, ya pelan, kita pelan belajarnya. Jadi tidak hanya sekedar meneliti saha wae sih yang hidup di sebelum masa Rasulullah dan masanya masa siapakah? Dan siapa aja yang hidup di masa Rasulullah yang sekaligus juga nanti jadi istri Rasul, ya, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Nah, catat, kita tidak sedang meneliti itu, tapi kita sedang berusaha. Awas, kalimat Bunda, berusaha. Kalau berusaha tidak selalu harus sukses hari ini kan. Sedang berusaha untuk mencari benang emasnya. Kenapa mereka diutus di era sebelum Rasul? Kenapa mereka diutus di era zaman Rasulullah SAW? Kenapa diabadikan di dalam Al-Quran? Nah, setelah itu nanti kita temukan, maka kita akan menyusun strategi. Bagaimana cara menyusun strateginya? Makanya agak panjang nanti tema ini teh. Bagaimana cara menyusun strateginya? Saya mirip siapa? Jujur antara kita dengan Allah kok beja-beja kasar. Ujuk-ujuk pulang dari sini teh, saya mau malu tadi teh kening saya teh mirip istri Abu Lahab. Teh udah. Ya, saya mirip siapa? Kira-kira dari sekian tokoh yang muncul itu, saya ada di mana? Oh, di posisi ini misalnya. Kalau sudah tahu posisi kita, next kita bikin program kurikulum hidup kita. Langkah ke depan apa? Langkah dari sekarang tahu ke belakang. Waalaikumsalam, wilujeng sumpi Bunda. Ini sedikit Bu Ervin. Sini. Gak apa-apa. Sini. Alhamdulillah. Jadi Pak, nanti ke depan mau bagaimana? Kenapa Bunda ke depan? Persiapan untuk hidup menjelang pulang. Ya, benar-benar teteh mau pulang? Yakin pulangnya nanti di usia 90? Ya, nah, yang ke belakang sudah terlewati. Apa yang masih bisa diperbaiki jika belum baik, dipertahankan baiknya jika sudah baik, kan gitu Bu. Apa inti kita teh? Saya perempuan di masa siapa nih? Sehingga nanti saat pulang kepada Allah, kita penuh self confidence, percaya diri, pede. Ya Allah, saya perempuan yang menjalani dua sejarah. Tahu orang-orang yang hidup sebelum era Rasulullah, di zaman Rasulullah, dan pada saat kami belajar tentang keteladanan Rasulullah bersama para perempuan yang hidup di zaman itu. Bangga kan kita? Bangga gak? Bangga. Jadi kita harus punya kebanggaan di hadapan Allah. Jangan hanya kita mau umat akhir zaman, umatnya Muhammad akhir zaman yang banyak tantangan, demo di sana di situ. Bukan itu yang akan kita laporkan, tapi saya bangga ya Allah bisa mempelajari tokoh-tokoh perempuan sebelum era Rasulullah, pada zaman Rasulullah, dan saya menjalankan di kehidupan ini mengambil nilai-nilai baik dari yang mereka kerjakan. Paham sampai di sini? Jadi dasarnya sekali lagi, jangan hanya punya catatan. Nanti saya turunkan ada 19 kelompok perempuan. Ada yang jadi istri, jadi ibu biologis, ibu angkat, ada yang tidak nikah, ada yang persaudaraan, ada perempuan yang ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu di mana tah posisinya? Ya, sekali lagi bukan sekedar mencari data siapa saja, karena ibu ke Disduk Capil gitu gaduheun catatan. Ya Bu Evi ya. Dan tanpa Disduk Capil sok ieu teh kumaha? Hal Disduk Capil punten harita teh acan aya mesin oke. Ya, oke. Kita bagi dua. Jadi berbicara
Bicara perempuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita bagi 2 episode. Satu, di era sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, Ibu akan banyak mencatat karena memang perlu dicatat lah. Tapi nanti kita akan bahas setelah Ibu nyatet itu. Ya, jadi satu, era sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya ada yang disebut di dalam Al-Quran namanya langsung, ada yang tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi pernah hidup di era ini, mungkin era sebelum Rasul atau era setelah Rasulullah atau di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak disebut dalam Al-Quran. Di mana itu nanti kita temukan di riwayat. Jadi nanti di riwayatnya kita tahu temukan. Misal siapa itu Khadijah Al-Kubra, itu tidak disebut di dalam Quran. Tapi nanti dijelaskan di dalam riwayat-riwayat Rasulullah, hadis, bentuk hadis, baru disebut ada Khadijah muncul. Kalau Aisyah itu ada kisahnya di dalam Al-Quran, walau tidak disebut namanya langsung Aisyah binti Abu Bakar, tidak disebut, tapi Quran menurunkan sebuah kisah dari peristiwa Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau kehilangan kalung sampai muncul fitnah, kan gitu kan? Maka turun surat. Halo. Pokoknya mana Al-Quran Al-Quran 114 surat, turun surat Al-Mumtahinah atau Al-Mumtahanah gitu. Nanti itu turun surat-suratnya. Memang tidak langsung disebut Aisyahnya, tapi kasus Aisyah loh, tidak. Dari mana tuh kita menemukan itu? Nanti dari sekian banyak riwayat yang menjelaskan, baik itu bentuk tafsir dari ayat yang ada atau hadis-hadis Rasulullah yang merupakan petunjuk sikap yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan persoalan seperti itu. Bu, komplit gak Quran? Maha komplit. Komplit banget. Udah komplit. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan, kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, buka Quran, gak usah nyari surat ngacak aja, plek. Jangan-jangan di ayat-ayat itu dalam petunjuk-petunjuk buat kita. Karena setiap ayat, setiap surat itu kan udah jadi petunjuk. Asal kita yakin. Dan demi Allah, ya saya katakan demi Allah, Bunda katakan demi Allah, satu-satunya kitab suci, satu-satunya petunjuk, satu-satunya ajaran, titik kalimat ini tidak harus ada kotor buruk untuk kemudian punya kesimpulan ajaran orang lain jelek, ajaran orang lain gak benar, ajaran orang lain gak ada petunjuk. Tidak, saya tidak mengajarkan begitu. Hanya untuk meyakinkan kita sebagai pemilik akidah Islam, satu-satunya petunjuk yang begitu real, jelas, detil, itu ada Quran. Dan tidak ada yang berubah. Dari awal diciptakan diturunkan, tidak ada yang berubah. Sedangkan isi-isi PBPL itu kan dirubah. Ada di Sinode 78 dirubah, ada di Sisilia dirubah. Tergantung kepada kebutuhan masyarakat yang ada pada saat itu. Melalui perubahan itulah sehingga sulit dicari keabsahannya yang mana. Al-Quran. Teteh punten teteh Maliki Yaumiddin. Di Quran teteh, di masjid teteh, dibaca oleh imam teteh berada di sana, itu di Al-Fatihah atau pindah? Tetap ayat keempat nggak pun atau pindah jadi ayat ke-7? Tetap siapapun imamnya, mau di Madinah, mau di Masjid Nabawi, mau di Maroko, mau di manapun imam baca, tidak ada ayat keempat ujung-ujung siratal ladzina an'amta alaihim maliki yaumiddin kepindah ayat terakhir, nggak ada.
semua sama. Jadi satu-satunya, kalau Bunda mengatakan satu-satunya, cara kita berpikirnya hati-hati ke depan Bun, atau mau pewek di situ. Enak, sudah enak ya, dan insya Allah ya satu-satunya itu bukan berarti memberikan kelonggaran kepada teman-teman yang mendengar untuk menyimpulkan bahwa agama orang lain salah, agama orang lain keliru, agama orang lain tidak sempurna. Tidak, tapi kita harus meyakinkan saya bahagia dan bangga menjadi muslim karena semua pedomannya luar biasa. Itu maksud Bunda ya. Jadi jangan sampai kata-kata gitu memberikan celah kepada jamaah, kepada teteh Bunda berpikir menyimpulkan yang enggak benar. Tujuh Bunda Devi oke, Islam satu-satunya yang petunjuknya akurat, yang lain mah enggak. Saya tidak nyebut yang lain enggak kok. Ya hati-hati, karena ini kalimat bu kalimat. Begitu ada orang Sunda yang dari Sunda pernah dengar tolol jagung? Tahu? Kalau makan jagung ada bonggolnya. Bonggolnya tadi disebut naon? Tololnya. Saat itu nyinggung rakyat nggak nyinggung tololnya? Tapi karena disebutnya tidak di kebun, tidak sedang makan jagung, gitu kan? Maka jadi prahara hari ini. Ya kan? Tolol jago betul kan? Yang Sunda pasti tahu lah, Sunda luka dia, Sunda luka dia kenapa mau apa gitu? Iya kan? Gitu. Baru denger ya teh tuh. Jadi bonggolnya jagung, kalau jagungnya sudah dipikir itu namanya tolol. Gitu. Jadi kalau mengucapnya di situ mah nggak apa-apa. Maka kenapa Rasulullah sekian puluh abad ke belakang sudah mengatakan kul khairan aulitas di sana kan. Kalau berbicara yang baik, kalau nggak jaga tulisan. Ini akibatnya. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Siapa saja yang masuk di era sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cik bunda-bunda siapa? Siapa? Istrinya Fir'aun. Hajar, ayolah. Asia, ngarang nih buatan orang. Dan nanti juga ketemu. Asia. Bu Elvi kayaknya nyambung deh dengan kesana, linknya langsung itu pun Asia. Hajar, siapa lagi? Maryam, siapa lagi? Siti Syarol, siapa lagi? Nanti Siti Syarol itu nggak ada di Al-Quran ya. Siapa? Saya kayaknya menemukan jawaban yang benar deh. Besok duka salah lah. Kan lagi Bunda Devi bertanya. Bu, ternyata ada yang peka. Siapa? Hawa. Emang kita dari siapa? Aku ujung-ujung Hajar. Ya tuh, tidak kenal dengan ibunda tersendiri. Ya kenalnya Bunda Devi dan Bunda Piara. Jadi yang pertama itu Siti Hawa. Terima kasih Teteh. Ya, satu Hawa alaihassalam. Ini kita bicara di era sebelum Rasulullah dulu ya. Satu Hawa alaihassalam, siapa dia? Istrinya Nabi Adam. Iya, aku punya istrinya Pak Lukman ya. Benar Teteh, istrinya Nabi Adam alaihassalam. Perempuan bukan? Perempuan akan disebut istri. Ya supaya kita tahu gitu ya. Oh ternyata kalau saya sekarang somset jadi perempuan modern, ada pertama perempuan hebat. Kalau saya sekarang menganggap paling hebat ibu sehingga waktu habis-habisan karena merasa ibu, Hawa luar biasa. Beliau begitu memberikan kesempatan anak-anaknya berkembang sampai kita sekarang ini. Jadi yang pertama Sayyidah Hawa.
Hawa alaihissalam. Izin kita biasakan menyebutnya Sayyidah sebagai penghormatan, karena Siti itu tidak begitu dikenal awalnya. Siti itu gelar untuk menunjukkan perempuan terhormat. Laki-lakinya Sidi. Wah, Sidi bukan yang Sidi. Wah, ya. Jadi perempuannya Siti, laki-lakinya Sidi. Maka suka disebut Sayyidun. Kalau perempuan Sayyidah. Ya, jadi kita sebut Sayyidah Hawa radhiyallahu. Penghormatan kita. Ya. Di Quran tidak disebut nama Hawa. So, cari dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai Anas, ada nggak disebut Hawa? Mudah-mudahan sudah ketemu. Di mana tuh di Quran Allah mengabadikan ini? Ada yang sudah pernah tamat baca Al-Baqarah? Saya nanya Al-Baqarah bisa lo. Berapa ayat Al-Baqarah teh? 286. Sudah pernah tamat? Berapa kali tamatnya? Cing, di mana Allah menyebut ini? Di mana? Di mana? Quran surat 2 ayat 35. Kasih dulu. Awas, catat. Tidak hanya mencatat ya. Sekarang karena kita tidak sedang meneliti sosok-sosok, kita sedang belajar, ingin mengambil pembelajaran baiknya. Ya. Siapa pertama? Sayyidah Hawa alaihissalam. Tapi pakai tapi untuk menekankan, nama Hawa ini di Quran tidak disebut. Jadi kita nanti kalau ibu nyari di Quran ada langsung disebut Hawa, itu gak ada. Gak kita temukan. Tapi harus yakin bahwa Hawa itu perempuan dan dia perannya sebagai istrinya Nabi Adam alaihissalam, ya, khalifah pertama yang Allah utus ke muka bumi ini, di mana kita temukan Quran surat 2 ayat 35. Ketemu ayatnya? Ketemu? Wa id qulna ya Adam muskun anta wa zawjuk. Ada ayatnya? Baik. Apa yang Allah sebut di istilah ini? Wajaujuk. Jaujuka. Kalimat dasarnya jauzun. Jaujun ini punten jangan diartikan istri. Jaujun, jauja suami istri, bukan. Jaujun itu pasangan. Fokus, kita akan belajar di sini. Dalam makanya Bunda juga nulis ini teh nggak selesai sehari, berarti 3 hari setengah. 3 hari setengah bikinnya. Fokus, sudah nulisnya? Sudah ya, insya Allah ya. Kalau sudah tidak akan melarang menulis. Kan biasanya jangan nulis, silakan tulis. Ada Bunda yakin, Bunda teteh-teteh yang talim hari ini pengen punya catatan. Ya, baik. 1 Hawa alaihissalam disebut oleh Allah di Quran surat 2 ayat 35, tapi namanya tidak dimunculkan. Nanti nama Hawa itu dimunculkan dalam keterangan, dalam riwayat. Jadi capek-capeknya akan kata Hawa di Al-Quran yang menunjukkan istilah nama bagi pasangan Nabi Adam gak akan nemu. Maka ulah ngarang. Udah samina wa atokna aja, jangan samina wa nanyaina. Jangan Bunda tahu nggak namanya istri Nabi Adam itu Hawa ada di ayat berapa? So kita cari bareng-bareng. Jangan samina wa nanyaina. Sudah, bakat takutan tidak. Nanti di riwayat kita lihat. Bahkan disebut dengan perannya bukan namanya. Apanya? Apanya? Apa perannya Hawa? Apa perannya Hawa? Apa perannya Hawa? Ya, tadi mau mending istri pede. Padahal cek Bunda teh udah dijelaskan tidak disebut dengan istri. Apa peran
jangan sampai pulang salah Quran teh. Geus dibahas ku Bunda Dewi mah teh lain istri tapi pasangan. Gak usah nyalahin, ulama teh sudah menulis ini teh pakai ilmu yang sangat luar biasa. Ya, tidak disebut dengan kata istri. Hei Adam, ya Adam muskun anta wajau kal jannata. Kita menyebut kata ini. Hei Adam, diamlah engkau. Uskun itu diam, tinggal. Tinggallah di, kita terjemahkan dulu, surga kan. Tapi nulisnya pakai ini kan, benar nggak? Taknya ini kan, taknya tak perahu, tak betul, tak perahu, tak betul. Ya ada uskun anta wajhul jannah. Tak ini, oke. Karena nanti menemukan dua tak begini. Kalau menggunakan tak nis, ini tak tanis namanya tak perahu, maka nanti artinya tempat yang nyaman, yang menenteramkan, menenangkan, indah, maka istilahnya surga. Tapi bukan yang abadi. Kalau yang ini nanti yang abadi, yang malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala qalbun qatarat, yang belum bisa dibayangkan oleh kita sebagaimana indahnya. Ya, maka kalau di sini mah semua diartikan kebun-kebun, taman-taman kan gitu. Nah, yang ada di perjanjian baru itu Eden menggunakan kata ini. Taknya tak marbut, taknya tak tanis. Damai di Edennya Tuhan bersama Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Ayat berapa itu? Gak tahu, langsung Aleki. Gak tahu lagi. Di Yesaya 36 ayat 12 pasal ke-24. Ayolah diajar ini ayat malir Bunda. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh banyak referensi. Ya, baik. Nah, tidak diartikan istri, tapi diartikan pasangan. Pertanyaan Bunda, kalau pasangan itu fungsinya untuk apa? Saling melengkapi. Satu. Asal terkaya di sananya dari saking alim tinggalin, pokoknya perlu dapat lah ini semuanya. Saling melengkapi, saling menyeimbangkan, mengatur tanpa diatur, memposisikan tanpa dipilih untuk menempati posisi. Sebelah bisi hese kosakata boleh ditulis. Saling menyeimbangkan, saling memposisikan, mengatur tanpa diatur, ya, memposisikan tanpa menempati posisi yang bukan haknya. Saya kasih contoh begini, Bun, Tete, kalau kaki kanan melangkah ke depan, tangan kanan di mana? Kalau kaki kanan melangkah ke depan, tangan kanan di mana? Sebelah. Ada yang mau praktek? Praktek nih? Mau praktek? Mas, praktek teh, apa? Daripada dibiarkan kamu lama. Kaki kanan, tete, tidak beban ya, tidak beban. Sekarang melangkah aja kaki kanannya. Di mana tuh? Ya, maksudnya di belakang. Kan tidak di sini teh. Ya, jadi ketika tangan sekali diingat teh. Nah, inilah contoh. Contoh anggota majelis saling sedang berjalan di kekot pertama. Ketika kaki kanan ke depan,
ambil posisi, tidak diatur apapun, dia ngelengkan ke belakang, set, betul. Kebayang kalau dua-duanya ke depan, set. Kebayang nggak? Paham nggak di situ? Paham nggak? Sekali lagi, Bunda sudah mengatakan kita tidak sedang mencari data siapa saja perempuan itu, tapi sedang mengambil pembelajaran. Ternyata ibunda kita Sayyidah Hawa itu di Quran tidak disebut namanya, tapi dijelaskan posisinya sebagai apa? Pasangan. Kalau pasangan itu sama atau tidak? Tidak. Justru Bunda Teteh tidak akan memberi sepatu semahal apapun kiri unggul. Diskon tapi kiri unggul dan kanan tengah pahit. Jangankan sepatunya, fokus, kaos kaki saja hilang satu, tapi ayah musarwa dan gak nyaman aku dipakainya teh, karena mungkin awalnya bekas kaki cinggir kudu pindah ke kaki tengah, apalagi yang ada jari ibu jarinya khusus kayak gini nih. Saya teh teu meunang pahili, namun pahili jadi tenang. Betul? Kebayang gak? Nah, ini menunjukkan apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari Allah memposisikan perempuan di dalam Al-Quran. Dimulai pertama Sayyidah Hawa alaihissalam yang tidak disebut namanya di Quran, tapi dijelaskan fungsi dia sebagai pasangan yang tadi saling apa? Menyempurnakan, menyeimbangkan, saling mengatur tak diatur, saling memposisikan, tidak merebut kedudukan posisi yang lain. Mudah-mudahan teteh-teteh turunkan ini, ambil benang emas yang mumpung belum banyak, baru satu. Apa yang Allah titipkan pesannya buat kita ketika kita merasa bahwa kita keturunan Sayyidah Hawa alaihissalam, ibunda kita teh yang ini, karena nanti mama, ibu saya, ibu kita yang melahirkan ibu pelantara setelah itu. Kalau Hawa tidak diciptakan, saat itu gak akan ada orang tua kita, gak akan ada nenek kita gak akan ada kita. Walau kita tidak lahir dari rahimnya Hawa alaihissalam saat itu, tapi genetika kita berawal dari sini. Jadi kalau bunda-bunda mau sesuatu, kita teh keturunan istri Nabi. Keturunan siapa? Hawa alaihissalam. Kami kumaha Siti Hawa ibu saya, bicaranya dari mana? Genetika. Ya, paham kan? Nanti turunkan ilmu biologinya, kalau genetik itu. Dari sini, apa peran dia? Pasangan. Kita ambil benang emasnya. Halo para istri, halo kita semua, bilang para istri jangan melancong ke sana. Think of love, ke sana, pikirannya teh sedang jalan-jalan. Kan kelemahan perempuan itu, pikirannya itu suka jalan-jalan, adventure. Duduknya di sini pikirannya kemana? Makanya Bunda tanya tadi, imannya ada di bawah. Jangan-jangan imannya perempuan itu traveling. Think of traveling. Sadar kira yang hari ini pikirannya ke traveling. Nu aya di Mekah pikiran teh, nu aya di Madinah, leungna mun aya di dinya mah, ieu mah nu aya di traveling pikirannya ke jasadnya mah di sini. Ya, jadi satu-satunya, maaf, kenapa kita itu seringkali menjadi perempuan yang luar biasa, mudah terpengaruh karena kita membiarkan pikiran kita traveling. Teteh,
ketika melihat sesuatu itu pikirannya sedang traveling atau di situ? Ujung-ujung traveling kali makna Eko. Kata teker traveling, cik aku sinabah. Kamunya aku malah tuinnya tegar rokos. Jadi itu nyangkut gitu. Ya, iya teh, betul. Teh dari pagi tadi begitu bangun sampai teteh ada di sini, sampai sekarang lah kan sekarang mah di aku kemana aja travelingnya. Dia kemana-mana kata ibu ketua. Tuh ya teh pada bagus ya. Sepanjang jalan teh pikiran teh traveling. Fokus nama nyetir teh ngerem gas, fokus lampu merah ieu, tapi pikiran traveling kan. Pulang pengajian teh nanti ke sana. Ini posisinya teh di sini. Oh, yuk traveling kan itu. Bahkan dari kemarin sudah jalan-jalan. Besok teh tanggal 1 balanja bulanan Gusti kemari jalan-jalan. Tanggal 1 nage acan, can masuk acan karena rekening teh. Bagus langsung tek. Bu, boleh dong traveling nanti pulang. Suruh pulang. Ya pulang. Ya, oke. Sini. Apa perannya? Awas jangan salah. Setelah belajar ini Bunda tidak dengar ini. Kalau Sayyidah Hawa saja, bagi Adam alaihissalam itu pasangan, kita dengan yang ada di kehidupan kita apa? Pasangan. Jadi katakan kepada suami-suami kita, ayah, ibu itu pasangan. Kalau ada kekurangan, kau yang menutupinya. Kalau ada kelebihan, kau yang pertama kali harus menghargaiku. Gak boleh kataku lancip, gak boleh kataku kasar, gak boleh kataku menyakiti. Maka kalau bahas ini sebenarnya perlu suami-suami itu datang. Oh, ibu bisa makan ya. Jika yang gemes gitu. Betul menjadi dendam-dendam naon aku. Lihat langsung. Masya Allah. Karena kita ini pasangan. Ayah kan tidak mungkin jalan dengan sepatu kanan kedua-duanya. Ayah kan juga tidak mungkin melihat dengan mata kanan ke semuanya. Ayah kan tidak mungkin jadi aku pasangan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari situ? Satu, yang perlu kita ambil tadi, keseimbangan. Naikkan posisi diri kita di pasangan hidup kita, menyeimbangi, ulah jauh-jauh suamina pejabat luar biasa, ngomongnya pertentang, jago memang gaya, istrinya ditukang dan merungkut ulah gitu. Karena kita udah jadi pasangan. Bukankah kalau kaki kanan dengan sepatunya, dia ke depan, nanti yang kiri ikut, yang kiri ke depan, yang ini ikut, semuanya sehingga berdiri di depan itu kokoh, sejalan, sejajar, pede, kuat. Kenapa? Ada pasangan, tetek lagi upacara, selok, coplok, hiji, kumaha, jalan di depan, baris berbaris, sepatunya coplok hiji. Kira-kira jalannya tetek mau gimana? Ya, betul. Jadi ini kata titip ya, titip. Tolong sampaikan kalau berani ke suami. Tapi kalimatnya harus pilih kalau itu. Bisikan bundanya itu disalahkan untuk ngaji diri. Jadi mau kasih. Jadi tolong catat baik-baik. Kita diciptakan sekali lagi dari rumus pertama. Siapa perempuan yang ada di dalam Al-Quran? Sayyidah Hawa. Tapi fungsinya kalau sepatu kiri yang jempol, terus di apa? Disol kiri doang atau dengan kanan sekalian?
sekalian lumayan. Yang jebol hanya segini, dijahitnya segitu atau sekeliling? Bunda Bunda mah jebol sakit. Teteh, Bunda di sini. Kalau Bunda datang ke dokter, sakitnya kepala sebelah. Kira-kira bayarnya diskon? Dokter dah saya mah sebelah kira-kira. Dok, gigi saya teh yang sakit hiji nah meni mahal deui, jeung bolong lagi leutik atuh datasan teh kudu mahal. Gitu ya. Saya teh geus nyeri geus kudu bayar deui, dibere obat pahit deui. Gitu ya. Kira-kira kalimat-kalimat itu untuk menunjukkan apa? Rumusan bahwa pasangan itu tidak sempurna. Maka ketika ada jebolnya walau kiri, dua-duanya diperbaiki. Dua-duanya diperbaiki. Maka nanti keterikatannya luar biasa. Begitu Adam yang dilarang, ya Adam, wahai Adam, kau boleh di sini makan makanan apapun, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Kira-kira di Quran itu Hawa diajak nggak ketika Allah berfirman kepada Adam, jangan dekati pohon ini? Hawanya diberi tahu, ada apa? Tapi yang diusir pindah ke bumi dua-duanya. Padahal Adam yang diberitahu oleh Allah, Adam melanggar karena apa? Yang ini membisik. Makanya apa yang bisa kita ambil pembelajaran yang kedua? Tadi kan keseimbangan ya. Yang kedua apa? Kita itu harus mampu memposisikan diri bahwa, jangan dulu dicatat, kita dengar baik-baik dulu. Kekurangan yang ada pada pasangan siapapun, sesungguhnya Allah sedang menunjukkan kelebihan kita. Oh, palingan aku saya, suami saya teh anu sok taradaek moe anu. Karena yang respon itu kita, yang struggle itu kita, anduk segala macam. Kalau di dapur kita mau langsung cuci piring langsung ini. Oh, pantesan saya dipasangkan dengan suami mun urut makan teh akhirnya tapi kagaring di isuk-isuk tapi kasore teu diangkat tangan saya, ternyata yang struggle-nya. Udah berkerudung, udah siap pergi, masih set simpen dulu, saya dulu, ini dulu, tata tutup, ini sayur tutup, semua ditutup. Itu pun masih nengok. Apa ya? Ayo bisa kusirup, ada pindahin ke sini. Ini bisa ini, bisa ke sini, dipindah-pindahin. Sudah pakai kaos kaki, kadang-kadang sudah pakai sepatu, lupa. Sesuatu belum dinaikin ke lantai atas dan naik atau bari jing-jing di tas sudah di sini enggak ditinggalin habis itu. Oh ya Allah, Engkau menciptakan suami saya begitu, bukan harus kesel, bukan harus kecewa. Ternyata inilah kelebihan aku yang Kau berikan, aku yang rincinya, aku yang bisanya, aku yang ininya. Kira-kira kalau sudah sadar begitu, mungkin molotot mau. Kalau udah keseringan uyuk juga. Bener juga ternyata. Jadi tidak ada turunkan yang tadi di awal kita bahas. Apa bahasan kita? Amanu. Ketika mendengar kalimat, membaca kalimat amanu, kan disuruh melihat diri, mengecek ada imannya enggak. Ke atas itu capek kata Allah. Kamu kan ngos-ngosan. Tadi juga dari atas ngebangunin anak, buka-buka gordeng, mati-matiin lampu. Sekarang kalau sudah ke atas lagi, capek gak? Capek banget ya Allah. Keringetan lagi gak? Keringetan banget ya Allah. Lelah gak? Lelah ya Allah. Apalagi lututnya sudah bermasalah, naiknya pun udah megang-megang. Tapi turunkan imannya. Inilah pahala untukmu hari ini. Sebab sholatmu yang tadi belum tentu bernilai. Sebab inimu yang tadi belum tentu. Dari sini mungkin kau justru mendapat lebihnya yang tidak diterima oleh orang lain. Assalamualaikum. Nah, mengamulah.
Asageun ngabayangkeun di bumi. Oh ya Allah, kalau saya pulang ke rumah sering tidak direspon, rasa meni kecewa, saya teh dibaeudan ini itu. Oh karena engkau yang ngintip di mulut saya yang nyorocos. Ayo kayak gitu kita. Oh iyalah, maka saya teh direspon gitu. Nah, saya menureng ngarespon. Kenapa? Saya pakai iman. Ya, makanya bukan sekedar cari data. Oh Hawa, oh ini, oh ini, oh ini. Menurut itu mah gampang. Nanti saya set dulu. Ada 19 kelompok perempuan. Nanti Bunda Dewi share web ya, supaya catatannya dulu lengkap. Tapi nanti saat kita datang belajarnya kita menurunkan begini. Ada 19 kelompok perempuan. Kunaon cenah atuh menit 20 amun. Kenapa tidak 20 Ibu? Ayo, saya tidak bermain otak hati. Ilmunya dalam. Kenapa 19? Bunda Dewi belum kasih bocoran kata Bu Erni. Kenapa tidak 20 sama dengan kenapa Asmaul Husna tidak 100 tapi 99? Asa kagok ya. Betul Bu? Betul? Satunya apa? Allahnya itu sendiri. Allahnya itu sendiri. Jadi kenapa tidak 20? Allah menyebutnya ayat 19. Yang satu itu setiap pribadi kita yang nanti menggenapkannya jadi 20. Kalau Bu Erni ya Ervi-nya, kalau Bunda Dewi ya Devi-nya, kalau Teteh ya Tetehnya. Yang ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun, hanya kita dengan Allah. Nipol lengkap ke 20 teh untukmu, kamu Devi-nya. Nanti turun Devi sebagai anak, Devi sebagai istri, Devi sebagai ibu, Devi sebagai bagian ketua sosial, Devi sebagai penceramah. Kalau dianggap sebagai penceramah, ini loh peran kamu yang kau lengkapkan untuk ke 20. 20 apa? 20 apa? Nama-nama sifat wajib bagi Allah. Wujud kita baqo qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrati rodat sama basor kalam 20 buku eta teh. Jadi yang ke-20-nya saya izin saya ke Bu Ervi karena tahu nama beliaunya. Bu Ervi yang diciptakan tidak sama dengan Mary. Bu Ervi yang diciptakan di rahim yang sama, dari benih yang sama, ayah di mamah yang sama, tapi tidak sama walaupun dengan Mary. Itulah Ervi yang ke-20. Maka kalimatnya wujud tidak bako, itulah punya Allah. Kalau diwujudkan itu punya aku. Kenapa sombong? Aku kan kakak, aku kan ingat loh, hanya 19, yang 20 itu hanya satu saw. Itulah antara engkau Devi dengan aku. Kira-kira mamanya Bunda Devi, ibu saya, tahu nggak dalam-dalaman yang ada pada diri saya? Itulah kita dengan Allah. Makanya nanti baru waktu dibawa pulang ke sana, itulah sel kita dengan Allah. Teteh akan bawa kartu keluarga teh. Nih saya Raden. Nih saya Aceh, saya dijual. Saking kerasnya dia betul bahwa ada yang punya seneng banget. Sebenarnya tadi sudah oglek-oglek sih, tapi dipaksakan. Enggak kan? Oh, tapi harus dikembalikan. Oh, enggak. Kita jadi punya bisnis halal. Jadi apa ya? Dengan ke-20 kita ini. Makanya ada yang disentuh dalam itu mau kalau sudah sampai dalam ya ini dirimu dan dalam ya 19. Jadi dari Siti Hawa ini kita belajar mengenal istilah pasangan.
Meja pasangannya dengan apa? Kursi. Ya, garpu dengan apa? Sendok. Dan semua itu berpasangan. Dan nanti kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan satu speech mendalam bahwa semua yang diciptakan itu berpasangan untuk menunjukkan hanya Allah saja yang tidak punya pasangan. Nanti bunda-bunda teteh-teteh bisa buka Quran surat ke 20 ayat 14. Surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budu wa aqimis sholata li dzikri. Mudah-mudahan tidak salah. Betul? Ya. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya, kata Allah, yang Tuhan itu aku yang tidak ada saingan, karena nanti semua diciptakan berpasangan. Malam dengan siang, langit dengan bumi, pendek dengan tinggi, putih dengan hitam, pokoknya yang umum-umum ya. Laki-laki dengan perempuan, anak dengan orang tua, remaja dengan dewasa, terus semua berpasangan. Yang tidak punya pasangan siapa? Hanya Allah. Aku tidak punya pasangan. Gitu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Artinya posisikan dirimu sebagai hamba di hadapanku. Caranya bagaimana? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk selalu mengingatku. Maka para ulama sepakat zikir yang paling tinggi posisinya sholat. Sebab itu ketika hati kita bingung, galau, kacau, punya masalah, solusinya apa? Sholat. Kenapa? Karena sedang menghadap yang tidak punya pasangan. Jadi satu siapa? Sayyidah Hawa alaihissalam. Tidak terasa ya bunda, pada saat itu tepat waktu tadi ke jam 9. Insya Allah untuk 19 kelompok nanti bunda disusun, saya kirim ke grup Surga Abadi supaya bunda-bunda sudah mencatat, gitu kan? Kita kan sebulan ke depan ya, nyatet ke buku, saat ketemu itu tinggal menurunkan ininya, hikmah-hikmahnya. Ya, setelah Hawa siapa? Setelah Hawa siapa? Ibu dicinta banget sih. Jangan loncat Bu. Setelah Siti Hawa itu nanti kita kenal dulu istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Siapa namanya istri Nabi? Ibu Nuh, iya. Teteh bener banget. Karena Quran tidak menyebut. Gitu ya. Istrinya Nabi Nuh itu namanya Ibu Nuh. Istrinya Nabi Lut, Ibu Lut. Karena tidak disebut oleh Al-Quran. Tapi yang menarik bukan itu. Kenapa Quran tidak menyebut nama aslinya? Ternyata rahasianya adalah luar biasa sekali. Ketika menemukan satu sosok yang disebut dalam Al-Quran tapi tidak disebut aslinya, seperti Fir'aun, Qarun, kan tidak disebut namanya. Sampai sekarang Fir'aun itu tidak diketahui siapa namanya. Hanya Ramses itu gelar, Farao itu gelar, raja itu bahasa Mesirnya Farao. Dia gelarnya raja. Ramses itu kedua, dia keturunan dari Ramses kedua. Tapi kenapa namanya jadi Farao, tidak disebut namanya? Nanti ada rahasia Allah. Kalau Allah menyebut sesuatu tidak disebut namanya, maka kemungkinan peristiwa, sifat, sosok, keberadaannya akan terulang kembali di masa yang tidak sama, situasi kondisinya tidak serupa. Mungkin persoalannya juga tidak seperti itu. Tapi kalau namanya disebut seperti Maria, disebut namanya, maka itu hanya
Gak bisa diduplikasi oleh siapapun. Maka kalau sekarang ada perempuan-perempuan ngaku hamil, bukan tanpa ayah, tegak pagi ayahnya. Karena yang tanpa ayah hanya satu, siapa dia? Maryam. Dan itu gak akan berlaku lagi untuk siapapun. Abdi Maryam, cenah budak Maryam binti Asep. Bisa, ada itu Maryam binti Imran. Gitu ya. Jadi kalau namanya disebut, maka itu hanya hak patentnya, gak akan Allah ulang. Nanti kita akan belajar ada apa dari Maryam, siapa ibunya Maryam. Nanti itu Bu, ada perempuan yang berperan menjadi istri saja, artinya tidak melahirkan anak. Ada yang menjadi ibu, tapi ibu yang tidak melahirkan secara biologis, mengangkat, ibu angkat. Ibu angkat istrinya Firaun. Ya, nanti ada dua perempuan yang ditolong oleh Nabi Musa, putranya siapa? Nabi Syuaib. Yang kemudian salah satunya ditikahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang kedua tidak dibahas di dalam Quran. Hanya satu aja yang ditikah oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu pun singkat banget kisah yang disampaikannya. Ada apa? Terus kemudian yang tidak dibahas dari Al-Quran harus kita lupakan sebagai perempuan yang tidak pernah abadi di dalam catatan Quran. Nanti pelajarannya apa? Nah itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan, kita belajar ini bukan untuk mencari data siapa saja yang ada di era sebelum Rasul dan di era Rasulullah. Apalagi kalau punya harapan rek didaftarkan nanti suruh cantik. Gak ada ya. Kita belajar ingin mendapatkan hikmah. Contoh dari Hawa alaihissalam. Ya. Nah, kenapa nanti nama Hawa tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi sifatnya saja atau perannya saja yang disebut yaitu menjadi pasangan? Di mana nanti kita menggunakan Hawa? Apa kaitannya dengan perempuan yang